Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menganalisis tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Perkenalkan, nama saya Putri Awandira. Nama saya Luciana. Nama saya Najmi Hanifah. Nama saya Citra. Nama saya Amanda Octavia. Yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Pemilihan topik sejarah hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Unik. Topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca. 2. Bernilai. Masalah yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Kesatuan. Unsur-unsur yang menjadi bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. 4. Original. Penelitian yang baru. 5. Praktis. Data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki sang peneliti. Heuristik atau pengumpulan sumber. 1. Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskien, artinya menemukan. Heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. 2. Dalam semua kegiatan penelitian, sumber merupakan acuan pokok materi yang dikaji. 3. Kerja penelitian sama kerja seorang detektif. Ia mengumpulkan bukti untuk mengumpulkan informasi. 4. Berdasarkan cara mendapatkan sumbernya, ada dua macam, sumber primer dan sumber sekunder. Beberapa masalah yang kerap muncul terkait sumber sejarah yang ditetapkan, diantaranya sebagai berikut. 1. Sumber sangat tua. 2. Kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. 3. Lebih banyak menggunakan dengan tulisan tangan. 4. Sumber hanya boleh dibaca oleh orang-orang tertentu. 5. Sumber masih tertutup atau batas dibukanya sumber sekitar 25 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi. Verifikasi atau kritik sumber. 1. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data, kritik atau verifikasi. 2. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. 3. Penilaian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut aspek ekstern dan intern. 4. Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, misalnya waktu pembuatan dokumen, bahan, atau materi dokumen. 5. Aspek intern mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa fakta dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal. Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruh konek peristiwa sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lain dapat disusun menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Proses interpretasi juga harus bersifat selektif sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah sehingga harus yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah. Historiografi. 1. Historiografi adalah penulisan sejarah. 2. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. 3. Menulis sejarah bukanlah sekadar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. 4. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik. 5. Sesudah menentukan judul, mengumpulkan bahan-bahan atau sumber, serta melakukan kritik dan seleksi, maka mulailah menuliskan kisah sejarah. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.